Gimana sih pertama kali aku bisa mendaftar PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini? Jadi awalnya teman-teman, singkat cerita, waktu dulu aku masa SMP, waktu aku SMA, semasa sekolah lah dulu, pokoknya aku merupakan siswa yang sangat aktif sekali dengan organisasi, dengan kegiatan gitu. Jadi aku selalu update kegiatan-kegiatan terbaru karena memang aku suka. Tapi ketika aku kuliah, karena aku sudah disibukkan dengan berbagai macam tugas, dan saat itu aku juga sempat bekerja di dunia live streaming juga, jadi udah nggak ada waktu nih untuk update, karena ya selain aku harus selalu untuk kerjakan tugas, terus aku juga harus sering-sering live juga kayak gitu. Jadi memang aku kurang update. Jadi selain aku mengerjakan tugas kuliah, aku bekerja di dunia live streaming juga. Pada saat itu aku juga sempat mengikuti internship, yang mana pada saat itu aku mengikuti internship ini dan ada perpanjangan. Jadi setiap ada kelas training, aku yang jadi moderator di situ. Jadi kayak harus bagi-bagi waktu, sehingga aku nggak sempat untuk update kegiatan-kegiatan terbaru. Cuma waktu itu yang aku tahu dari program Kampus Merdeka ini ada program kampus mengajar dan MSIB, yang waktu itu aku sudah tahu. Tapi untuk pertukaran mahasiswa Merdeka ini memang aku kurang update, apalagi kan pada saat itu masih angkatan kedua ya teman-teman. Terus ada salah satu teman aku yang di Jakarta, kan aku kuliah di Jogja dan temanku ini kuliah di Jakarta. Dia menghubungi aku dan menanyakan terkait program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, dan kebetulan dia pada saat itu mendaftar di program yang kedua, di batch 2. Nah terus aku bilang nih sama dia, loh memang ada nih program pertukaran mahasiswa, aku bilang seperti itu. Dan dia bilang ada, dan dia kaget gitu kenapa aku bisa nggak seupdate itu terkait program ini, karena dia tahu kalau memang aku tuh suka dengan kegiatan. Jadi dia ingin tanya apakah aku juga ikut mendaftar. Nah karena teman aku ini nggak tahu kalau ada program itu, dia juga menyarankan untuk aku bisa mengikuti. Nah terus selama waktu sebelum dibukanya program pertukaran mahasiswa yang Merdeka 3 ini, aku cari informasi nih ke teman aku. Jadi aku cari dulu ke dia gimana sistemnya, gimana sistem pendaftarannya, seleksinya seperti apa. Aku tanya karena memang kebetulan di kampus aku tidak ada informasi sama sekali terkait program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Nggak ada informasi, nggak ada diinformasikan dari pihak kampus intinya. Jadi memang kita secara mandiri gitu. Nah terus aku mencari informasi di teman-teman alumni dari pertukaran mahasiswa di kampus aku. Nah kebetulan kampus aku yang di Jogja itu ada 3 kampus, kampus 1, 2, dan 3, dan kebetulan aku di kampus 3 gitu. Setelah aku mencari tahu, aku menemukan salah satu nama di mana dia adalah kakak kelas aku teman-teman. Nah terus aku mencoba mencari tahu informasi sosial medianya, dan aku mencoba DM nih di Instagram dia, menanyakan gimana pendaftaran dari program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, terus apa aja yang perlu dipersiapkan. Pokoknya aku hanya mencari 2 informasi itu di teman aku yang di Jakarta itu dan kakak kelas aku yang mengikuti program pertukaran mahasiswa yang kedua ini. Nah aku cerita kalau aku mau daftar, aku minta sarannya seperti apa, kampus tujuannya seperti apa, bagaimana cara memilih kampusnya, terus gimana dari kampus asal kita, apakah nanti sistemnya untuk isinya seperti apa. Jadi aku menanyakan juga ke teman aku yang di Jakarta, dan ternyata kakak kelasku ini merupakan satu-satunya peserta PMM 2 yang lolos dari kampus aku di kampus 3. Jadi dia cuma satu-satunya peserta gitu, dan pada saat itu dia memang agak mengalami keribetan ya teman-teman ketika harus mengkonversi nilai, terus karena dia cuma satu-satunya gitu, dan pihak kampus mungkin merasa curiga kok cuma satu anak ini yang lolos gitu. Nah jadi mulai di PMM 3 di tahun angkatan aku ini mulai disosialisasikan di mahasiswa lain terkait pertukaran mahasiswa, dan ada beberapa temen aku yang daftar juga di program PMM ini. Dan dari kampus 1, 2, dan 3 hanya 6 orang yang lolos mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi dari sekian yang daftar hanya 6, dan salah satunya aku. Dan ketika aku melakukan pendaftaran pun juga banyak sekali masalah-masalah yang aku alami. Jadi nggak semulus yang kita mendaftar terus tes seleksi lolos, enggak ya teman-teman. Jadi banyak sekali berkas yang aku urus, bahkan ketika aku udah dinyatakan diterima di kampus tujuan aku tuh, aku juga banyak merepotkan teman-teman aku di kampus asal aku. Dari aku harus mengurus surat konversi untuk menjadi penghubung antara aku dan kampus asal aku, terus aku juga harus merepotkan mereka untuk mencetak data-data aku yang diperlukan juga. Karena pada saat itu ketika aku datang di kampus penerima aku sampai hari ini
surat-surat tuh belum selesai gitu teman-teman. Jadi aku harus merepotkan mereka, aku harus memastikan dulu apakah mata kuliahku ini memang pasti benar-benar bisa terkonversi gitu, karena ada perbedaan nama mata kuliah. Terus harus memastikan juga CPMK dan CPL-nya, karena kebetulan dari kampus penerima aku tuh tidak memberikan CPL dan CPMK, sedangkan di kampus asal aku itu sangat dibutuhkan, dan di kampus aku itu tidak mau memberikan persetujuan apabila belum dipastikan nih teman-teman CPMK dan CPL-nya tuh sama sesuai dengan kampus penerima. Jadi aku harus mengurus dulu, memastikan, dan ketika aku udah datang di kampus penerima aku berkoordinasi nih dengan kaprodi. Nggak semudah aku datang ke kampus terus berkoordinasi dan harus ada jadwalnya, karena kan kaprodi juga sibuk ya teman-teman, jadi kita juga harus menunggu lagi gitu. Nah setelah aku pastikan bahwa CPMK CPL-nya sama, baru aku mengkonfirmasi lagi kepada pihak kampus dan memberikan surat konversi dulu, minta surat persetujuan dulu dari pihak kampus penerima, lalu aku memberikan dari pihak kampus asal dan mengatakan bahwa CPMK dan CPL-nya ini sama. Namun dari pihak PT menerima memang tidak memberikan CPL dan CPMK-nya, tapi karena aku sudah berkoordinasi dipastikan CPL dan CPMK-nya ini sama. Juga belum dipastikan teman-teman, ketika nama mata kuliah ini sama, CPMK CPL-nya itu juga sama. Memang tidak banyak kasusnya, tapi di permasalahan aku ini ada mata kuliah ini tuh mirip, ini sama, ternyata CPL dan CPMK-nya ini berbeda jauh gitu dengan kampus asal aku. Nah ketika sudah dipastikan semuanya sudah sama dan selaras, aku juga kembali lagi merepotkan teman-teman aku di kampus asal aku untuk meminta juga surat persetujuan memberikan data-data secara hard file ke kampus, dan itu memang membutuhkan waktu. Dan ya kita juga harus baik-baik ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau mengikuti PMM ini berbaik-baiklah dengan teman-teman kampus asal kalian, karena mungkin mereka hanya satu-satunya yang bisa membantu kita gitu. Dan ketika aku udah 2 bulan ini di kampus tujuan aku pun juga harus mengurus data-data lagi untuk mengikuti UTS di kampus asal aku, karena aku masih mengikuti beberapa mata kuliah secara online, yang mana di kampus asal aku ini walaupun kuliahnya secara online tapi ujiannya harus offline. Jadi aku harus izin dan meminta persetujuan dari pihak kampus, juga meminta izin untuk aku bisa melaksanakan ujian secara online, karena nggak mungkin untuk aku bisa kembali di kampus asal aku. Jadi itu tadi teman-teman cerita singkat aku gimana aku bisa mendaftar program pertukaran mahasiswa Merdeka ini dari aku yang nggak tahu, terus diinformasikan sama teman aku, dan pada akhirnya aku mendaftar. Mungkin cukup sekian aja sharing-sharing dari aku terkait pertukaran mahasiswa Merdeka, dan sampai bertemu lagi di sharing-sharing aku selanjutnya. Bye bye.